Jogja merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Jogja juga memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Jeep Tebing Breksi yang menawarkan pengalaman seru dan unik nih guys. Kita akan diajak menjelajahi keindahan alam desa Sambirejo dan mencapai sudut-sudut alam yang memukau. Pokoknya seru banget deh, kita bisa merasakan sensasi adrenalin yang mengalir saat Jeep melintasi medan berbatu, melewati sungai kecil dan menaklukkan tanjakan yang terjal. Terus kita juga akan menjelajahi berbagai rute menarik, mulai dari hutan yang rimbun, sawah yang membentang hijau, hingga puncak bukit yang menawan. Pokoknya buat kalian yang penasaran, cus tonton video ini sampai selesai ya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih eksplor tempat-tempat wisata hits di Jogja. Kalau di part sebelumnya aku udah review lengkap untuk wisata Tebing Breksi, di video kali ini adalah untuk paket Jeep Tebing Breksinya guys. Paket Jeep wisata ini tuh menawarkan pengalaman petualangan seru. Kita akan menyusuri keindahan alam Tebing Breksi dengan menggunakan mobil Jeep dan mengunjungi beberapa candi seperti Candi Banyunibo dan Candi Ijo. FYI, untuk tiket masuk wisata Tebing Breksi itu sebesar Rp10.000 per orang di weekday dan Rp15.000 per orang di weekend ya. Terus untuk WNA, Rp20.000 di weekday dan Rp30.000 di weekend. Anak usia 5 tahun ke atas tuh sudah dikenakan full tiket. Terus untuk tiket parkir kendaraan mobil itu Rp5.000 dan untuk motor Rp3.000. Untuk berpetualang menggunakan Jeep wisata Tebing Breksi ini ada 4 paket yang bisa kita pilih, mulai dari short trip atas, short trip bawah, medium trip dan juga long trip. Jadi kalian tuh bisa sesuaikan dengan budget kalian guys. Nah ini kita udah mulai jalan menggunakan Jeep ya. Untuk startnya itu dimulai dari Tebing Breksi. Oh ya, berikut aku spill untuk harga paket Jeep wisata Tebing Breksi ini. Untuk harganya itu mulai dari harga Rp360.000 sampai dengan Rp600.000. Untuk detailnya kalian bisa pause aja videonya. Kapasitas Jeep ini tuh untuk 4 orang, sudah termasuk tiket asuransi penumpang dan free air mineral. Dan harga paket Jeep tuh udah termasuk driver ya guys yang akan memandu perjalanan kalian. Tapi di luar tiket masuk candi atau destinasi yang akan dikunjungi. Dengan menggunakan Jeep, kamu tuh bisa menikmati perjalanan yang lebih nyaman tanpa harus khawatir tentang jalur yang harus ditempuh. Mau lewat jalur off-road atau jalur biasa tuh tenang aja guys, karena untuk drivernya tuh udah profesional. Paket yang kita pilih adalah short trip bawah. Waktu tempuhnya itu sekitar 1-1,5 jam. Tujuannya adalah Candi Banyunibo, Arca Gurpolo, Candi Ijo, dan Selo Langit. Dan untuk destinasi pertama ini, sekarang kita udah sampai di Candi Banyunibo. Tiket masuknya tuh gratis ya. Untuk jam bukanya itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Candi Banyunibo ini adalah situs bersejarah candi Hindu yang terletak di Desa Tamanan, Prambanan, Sleman. Dibangun pada abad ke-9, candi ini tuh memiliki desain sederhana tapi memukau. Terus dikelilingi oleh perbukitan hijau yang semakin menambah keindahan alam sekitarnya guys. Candi Banyunibo memang gak sebesar Candi Prambanan atau Candi Borobudur, tapi menyimpan daya tarik tersendiri loh, terutama bagi pecinta sejarah, fotografi, dan suasana tenang khas pedesaan, karena suasana di sini tuh sepi dan tenang. Tempat ini juga sering dijadikan untuk foto prewedding atau sekedar menikmati udara segar. Fasilitasnya juga cukup lengkap, ada area parkir, toilet umum sederhana, dan beberapa warung warga di sekitar. Di sini ada beberapa kedai makanan, tapi saat kita kesini tuh sepi pengunjung dan tutup gitu guys. Tapi di sini ada salah satu tempat kayak cafe and resto gitu yang buka. Tapi kalau dilihat-lihat sih juga sepi, nggak ada pengunjungnya.
Padahal sebenarnya tempatnya tuh asik loh buat santai. Di sini ada ruang indoor dan outdoornya juga. Oke, sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju destinasi selanjutnya. Kita mulai melewati jalur yang berbatu. Oh ya guys, kalian juga bisa pilih jalur yang agak ekstrim seperti susur sungai Banyu Nibo. Tapi karena nggak mau basah-basahan, kita tuh pilihnya lewat jalur yang berlumpur. Jadi jalan yang dilewati tuh tanah dan basah gitu. Tapi tetap seru sih, karena kita tuh akan disajikan dengan pemandangan sawah yang hijau dan menyejukkan mata. Foto mami, nggak foto mami. Dia ke bawahnya sampai 300 meter. 300 meter itu batunya masih seperti ini. Nah, Jogja itu kaya dengan dua jenis batu, satu batu breksit, yang kedua adalah batu andesit. Kalau batu andesit itu kan pembuatan candi, Pak. Kalau di toko bangunan namanya berubah menjadi batu alam, warnanya lebih hitam. Nah, prosesnya pun berbeda. Kalau batu andesit itu di dalam perut Gunung Merapi dimuntahkan ketika gunung itu meletus. Kalau batu breksit ini adalah tumpukan abu vulkanik letusan gunung api Purba. Tapi yang batu breksit mana aja, Pak? Tebing breksit termasuk ini, tapi kadar batu yang paling bagus di tebing breksit. Nanti kalau naik lagi itu warnanya berubah, agak kekuning-kuningan, Bapak. Ya kalau Bapak melihat kayak raso gitu ya, yang warna kuning kayak batik-batik itu dari sini, Pak. Tempat lain tidak ada. Selain sini tadi mana, Pak? Yang di Samosir sama negara Meksiko, Pak. Hanya tiga tempat. Hanya tiga tempat doang. Nah, oh gitu. Salah satunya di Jogja yang ini ya. Ya, itu yang terbesar, Pak. Oh gitu. Besar di dunia. Tapi masih ditambang nggak ada, Pak? Udah nggak boleh ya. Penambangannya paling hanya untuk mempercantik aja, Pak. Nah, oh gitu. Biar menarik ya. Ya. Atau kalau tidak, izin penambangannya melalui proses perizinan yang cukup panjang, Pak. Jadi karena takut merusak lagi ya, Pak. Takut alam, Pak. Jadi saya tahu, Pak. Karena ini yang batu langka lama-lama habis, Pak. Bukit ini bisa hilang. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada airnya keren. Iya, bubur-bubur. Iya. Kita juga akan melewati situs bersejarah Arcagupolo. Posisinya itu ada di sebelah kanan ini, guys. Di sini tempatnya tuh sejuk, banyak pepohonan seperti pohon bambu dan juga pohon jati. Karena jalurnya memacu adrenalin, kita harus hati-hati ya dengan berpegangan yang kuat. Ini sih seru banget, bikin kita teriak-teriak karena emang takut deg-degan gitu. Tapi kalian sih nggak perlu khawatir guys, karena driver di sini tuh udah terlatih dan handal. Bapaknya keren deh. Tidak ada orang. Aduh. Ini namanya Sewa Langit Batu Payung. Sewa Langit Batu Payung. Gunung api Purba Langga, jalannya di tempat Sewa Langit itu. Destinasi wisata selanjutnya adalah Selo Langit. Selo Langit ini juga dikenal sebagai Watu Payung. Selo Langit ini merupakan destinasi wisata alam yang terletak di Dusun Gedang Atas, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
tempat ini tuh menawarkan panorama perbukitan yang memukau dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbit di Jogja atau sunrise gitu guys. Di sini sudah tersedia warung-warung makanan, kalian bisa sambil istirahat atau ngemil juga bisa ya. Dari Selo Langit, pengunjung tuh dapat menikmati pemandangan luas yang mencakup Gunung Merapi, Waduk Rawa Jombor di Klaten, dan juga perbukitan di sekitarnya. Keindahan ini tuh semakin memukau saat kabut tipis menyelimuti area sekitarnya, yang memberikan kesan seolah-olah kita lagi berada di atas awan. Di puncak bukit ini juga terdapat dua batu besar yang dikenal sebagai Watu Payung. Batu-batuan ini merupakan jenis batuan apung dari lava purba jutaan tahun yang lalu loh, dan memiliki nilai sejarah dan menjadi spot foto favorit pengunjung. Fasilitas yang ada di sini juga cukup memadai, mulai dari warung-warung makanan, gazebo, area parkir, dan juga toilet. Jadi kalian tuh bisa santai-santai sambil istirahat di warung yang ada di sini. Untuk makanan yang dijual di sini tuh lebih ke makanan dan minuman ringan ya, seperti pop mie, soft drink, terus ada kelapa muda juga. Untuk fasilitas toilet umumnya juga cukup bersih dan terawat. Oke, destinasi wisata yang terakhir adalah Cagar Budaya Candi Ijo. Candi Ijo ini berlokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi Ijo ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 410 meter di atas permukaan laut dan merupakan candi tertinggi di antara candi-candi yang ada di Jogja. Candi Ijo ini dibangun diperkirakan pada abad ke-9 Masehi atau Mataram kuno. Ini Candi Ijo. Candi Ijo itu dulu gundukan hijau. Dulu kan ditemukan batu-batunya ini yang menemukan Belanda waktu untuk mau bikin lahan tebu. Oh gitu, ya. Terus ditemukan. Ya ditemukan ini di bawah sini kan ada pabrik gula Belanda. Di bawah ya? Menanam tebu di sini ditemukan situs ini. Oh gitu, ceritanya seperti itu. Ya, tapi ditemukannya nggak berbentuk seperti itu. Ini udah di ini ya, udah dibangun lagi ya. Yang di belakang ini. Yang di bawah? Ya. Oh gitu. Masih bentuk batu-batu gitu ya. Masih. Tapi ini masuknya Hindu, Buddha atau apa, Pak? Oh, ini Hindu. Ini Hindu ya? Hindu, jelas. Oh. Ya ini kan ada 11 teras. Gerbangnya di bawah sana. Yang bawah. Paling bawah sana. Oh, sendiri. Iya. Ini paling atas. Yang di sana yang paling gede itu ya? Iya, teras-teras ini. Candinya ada 17. Oh, total 17. Tapi yang udah selesai di renov agak sempurna ini. Ini. Kalau yang bawah ini sekitar 85%-an lah. Belum selesai ya, Pak ya? Belum. Yang di bawah lagi itu ada kayak kolam-kolam itu bukan sih, Pak? Bukan ya? Ya sama. Ini kan dulu kayak batu lava pijar itu loh. Mengeras terus diiris. Oh gitu. Ya, diiris. Kalau mau ngecek silahkan itu. Tadi udah sempat di situ sih kalau dilihat ya. Itu diiris. Ada yang kalau yang ini kan andesit. Yang sana kebanyakan dari batu kapur. Oh beda ya, Pak ya? Beda. Semakin ke atas semakin sakral. Oh gitu, semakin sakral. Ya, semakin bagus batunya. Batunya juga. Ini diambil dari Sungai Opak. Ini tahun pembuatannya tahun berapa, Pak? Ini zaman Belanda. Zaman Belanda. Maksudnya pas umat Hindunya bikin itu ketahuan nggak tahun berapa gitu? Oh, ini abad ke-9. Abad ke-9? Iya, abad ke-9. Oh, yang gitu. paling tua itu Candi Kalasan, abad ke-8. Itu yang Kalasan paling tua? Kalasan sama Candi Sari. Candi Sambi. Candi Sari itu asrama. Oh gitu. Para Buddha. Oh, malah dia masuknya asrama ya dia? Iya, yang Candi Sari. Itu asrama. Vihara para Buddha. Pemujaannya yang ada di Candi Kalasan itu. Iya. Candi nggak ada beda dari yang lainnya. Ada lapisan beraja lepanya. Oke.
Mohon maaf dengan Pak siapa tadi? Saya belum Sudarman. Pak Sudarman. Makasih Pak Sudarman ya infonya ya Pak. Nggih. Nah, daya tarik wisata Candi Ijo ini, pengunjung bisa melihat Bandara YIA di kejauhan, Candi Prambanan, dan juga Ratu Boko. Sunset yang ada di sini juga sangat memukau ya, jadi nggak heran kalau Candi Ijo menjadi spot favorit untuk menikmati sunset. Selain nilai sejarah, tempat ini juga memiliki spiritual yang kuat dan sering dijadikan lokasi meditasi atau spiritual retreat. Fasilitas toilet dan kamar mandi juga ada ya. Toiletnya tuh bersih dan untuk musolanya juga nyaman. Oke guys, sekian review dari aku untuk Jeep Wisata Tebing Breksi di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!